Ketika Anita sedang menikmati setiap sentuhan yang diberikan oleh Rehan, tiba-tiba suara petir disertai hujan yang deras membuat Anita sangat kaget. Anita bangkit memeluk Rehan, seraya berkata, "Mas." Rehan yang berada dalam pelukan Anita tersenyum, menggelengkan kepala. "Aku bersamamu, sayang," kata Rehan. Ini adalah pertama kalinya Rehan memanggil Anita dengan kata sayang. Anita tersenyum dan memandang wajah Rehan. Rehan yang juga sedang memandang wajah Anita kembali mencium Anita. Rehan kembali mencumbu Anita sehingga membuat Anita lupa rasa takutnya akan petir yang menggelegar. Suara petir itu pun berangsur-angsur hilang, hingga kini hanyalah suara rintik-rintik hujan yang membuat suasana malam itu semakin syahdu. Anita yang seakan berada di awan-awan membelai rambut Rehan yang sedang memberikan sentuhan-sentuhan lembut pada seluruh tubuhnya. Setelah beberapa menit saling memberikan cumbuan, Rehan merasa kini saat yang tepat untuk membuat Anita berada di surga dunia. Ekspresi wajah Anita dan rintihan yang keluar dari bibir Anita semakin membuat Rehan bersemangat melakukan tugasnya. Meski Rehan salah satu pemuda yang sering kali membuat orang tuanya khawatir karena selalu keluar malam bersama dengan teman-temannya, namun Rehan mampu menjaga barang miliknya hanya untuk istrinya kelak. Meski tubuh Moni si janda kembang yang aduhai selalu menari-nari dalam ingatannya, namun Rehan mampu menahan hasratnya. Sehingga inilah kali pertama dia merasakan hal itu bersama dengan istrinya, Anita. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya, tubuh Anita yang gemuk tidak menghalangi Anita memberikan kenikmatan pada dirinya. Karena sebagai wanita, Anita tidak diam saja menikmati apa yang diberikan oleh Rehan padanya. Dia sadar sebagai istri, dia pun harus memberikan sesuatu yang indah pada Rehan. Anita yang kini mengambil alih tugas Rehan. Rehan berbaring dan menikmati setiap sentuhan dari Anita. Rehan dan Anita berpacu dalam melodi cinta yang begitu syahdu. Irama detak jantung dari keduanya menambah indahnya getaran cinta mereka. Rehan kembali mengendalikan permainan, sehingga Anita hanya terpejam merasakan sesuatu yang begitu nikmat, membuat tubuhnya bergetar hebat. Rehan memeluk tubuh Anita dan mencium bibir istrinya, lalu berucap, "Terima kasih sayang." Itulah yang seharusnya dilakukan seorang suami kepada istrinya setelah sang istri menyerahkan jiwa raganya untuk para suami mereka. Bukan suami yang langsung tidur tanpa mengatakan apapun pada istrinya. Anita tersenyum bahagia memandang suaminya yang kini terkulai lemas, seakan-akan keduanya baru saja mendaki gunung yang sangat tinggi. Namun kepuasan terlihat pancaran kebahagiaan dari wajah keduanya. Kini mereka tertidur dengan lelap, menggapai mimpi yang masih berada di depan mata. Keesokan harinya ketika Rehan membuka mata, dia tidak melihat Anita berada di dalam kamar. Rehan berpikir mungkin Anita sedang mandi atau sedang berada di dapur. Rehan kemudian kembali memejamkan matanya, namun tidak menunggu lama, kecupan hangat dari Anita kembali membuatnya bangun dan membalas ciuman Anita. "Ayo bangun, Mas,"
Itulah yang dikatakan oleh Anita. Suara Anita yang begitu lembut selalu menyejukkan hatinya. Dan suara lembut Anita memancarkan kelembutan hatinya. Anita yang masih memakai handuk duduk sambil menggoda Rehan agar Rehan segera bangun. Rehan pun akhirnya bangun dan memeluk Anita sambil berbisik, "Sayang, aku harap di rumahku yang tua pun kita bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan semalam." Anita tersenyum. "Tentu saja bisa, Mas." Rehan kembali berkata, "Tetapi aku merasa takut." Anita kemudian berkata dengan sedikit heran, "Takut kenapa, Mas?" Rehan kembali berkata yang membuat Anita tertawa. "Tetapi aku takut jika kita melakukan hal yang sama seperti semalam, rumahku akan roboh." Setelah tertawa, Anita berkata sambil membelai wajah suaminya, "Kita melakukannya dengan hati-hati, Mas. Goyangnya pelan-pelan saja. Jangan sampai emak dengar. Kan malu." Rehan kembali berkata, "Kalau seperti itu, mana bisa pelan-pelan? Itu kan di luar kendali kita. Apalagi kalau rasanya sudah diubun-ubun." Anita mencium pipi Rehan lalu berkata, "Kalau begitu, kita harus berdoa dan bekerja keras, Mas. Semoga kita punya rezeki dan bisa memperbaiki rumah kita. Jadi, Mas tidak perlu takut rumah kita akan roboh ketika kita..." Perkataan Anita belum selesai. Tiba-tiba suara ibunya dari luar memanggil, "Rehan, Anita, ayo sarapan, Nak." Rehan dan Anita secara bersamaan melihat ke pintu. Lalu mereka saling berpandangan dan tersenyum. "Iya, Bu, sebentar lagi aku dan Mas Rehan keluar," kata Anita pada ibunya. Anita kemudian berkata kepada Rehan yang masih saja memeluknya dari belakang, "Ayolah Mas, segera mandi. Aku akan memakai baju dan menunggumu di luar." Rehan mengangguk lalu Anita berdiri. Namun Rehan yang masih duduk menarik tubuhnya sehingga membuat Rehan kembali berbaring dan kini Anita berada di atas Rehan. Wajah Rehan terlihat kaget lalu tersenyum. Anita kemudian berkata, "Ada apa, Mas? Apakah aku berat? Tapi semalam wajahmu tidak terlihat seperti itu." Rehan mengangkat sedikit kepalanya lalu mencium bibir Anita. "Semalam aku tidak merasakan apa-apa selain berada di surga, sayang. Aku tidak menyangka rasanya seindah itu. Andai saja aku tahu rasanya seperti itu, pasti aku sudah lama menikah. Sejak bapak dan emak menyuruhku menikah." Anita kemudian memukul manja dada Rehan. "Dan pastinya kamu akan menikahi janda itu kan?" kata Anita. Rehan kembali berkata, "Itu belum tentu, sayang, karena bapak dan emak tidak pernah mau mengizinkan aku menikahi Moni. Di mata bapak dan emak, tubuhmu yang gemuk ini lebih indah dibandingkan tubuh Moni." Anita kembali memukul dada Rehan dengan kesal, lalu duduk. "Jadi, kamu menyesal menikahiku, Mas?" Rehan duduk dan memeluknya dari belakang. "Tentu saja tidak, sayang. Aku sangat bersyukur menikahi wanita sepertimu, yang menerima aku dan keluargaku apa adanya." Anita tersenyum lalu kembali mengingatkan Rehan untuk segera mandi, karena orang-orang sedang menunggu mereka di luar untuk sarapan.
Saat mereka sarapan bersama, Rehan dan Anita tampak sangat bahagia. Tentu saja kebahagiaan mereka membuat keluarga Anita dan juga Ibu Rehan pun merasa sangat bahagia. Ibu Rehan bersyukur dalam hati karena dia tidak sia-sia untuk menikahkan Rehan dengan Anita. Meski awalnya Rehan tidak mau menikahi Anita karena mencintai Moni. Tetapi kini Rehan sadar bahwa kedua orang tuanya telah memilihkan istri yang tepat untuknya. Istri yang begitu sederhana, yang tidak pernah mengeluh dan selalu menerima dirinya apa adanya.